wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kesini kalian dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah, nggak ada kelas? Nggak ada, kosong. Oke. Kebetulan lagi kosong. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah datang pada hari ini, dan juga saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos pada tahap ini, dari tahap pendaftaran, wawancara sampai tahap ini. Sebelumnya ini udah kenal semua kan? Udah. Apa cuma sekedar nama aja nih? Iya. Oke, sekarang kita perkenalan lagi dan juga menyebutkan nama dan juga genre film yang kalian sukai. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nandita. Saya suka genre horor. Dan kan ke Batiska. Perkenalkan, saya Gita. Saya suka genre film romantis. Oke. Saya Andini, genre film favorit saya romantis. Saya Olivia, genre film favorit saya komedi. Oke. Saya Nanda, genre film favorit komedi juga. Saya Indri, genre film yang saya sukai fantasi. Oke. Saya Asa, film genre yang saya suka itu slice of Oh, kenapa nggak suka horor ya teman-teman ini ya? Takut banget. banget. Mending pulang ya kalau ngebahas Oh horor. gitu. Oke, karena ini sudah saling mengetahui ya teman-teman. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu tujuannya sesi ini tuh apa ya. Jadi tujuannya ini saya ingin membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian dan juga membentuk kelompok untuk ke sesi selanjutnya. Dan juga saya harap di sesi ini dan seterusnya kalian dapat menemukan solusi-solusi tentang permasalahan yang kalian alami seperti temanya di poster kemarin. Bisa dimengerti? Baik. Dari tujuan tadi, apakah kalian masih bersedia lanjut atau mau keluar dari kelompok ini? Lanjut. Oke, karena sepakat lanjut, kita bentuk kelompok dahulu ya. Jadi kalian itu yang pertama ingin kelompok yang bagaimana nih? Ada kelompok terbuka dan tertutup. Jadi kelompok terbuka itu dimana nanti misal nih kalian pada sesi ketiga pertemuan, nanti misal Mbak Indri sudah selesai permasalahannya di sesi ketiga, nanti Mbak Indri tuh boleh keluar dari kelompok ini dan juga ada orang lain yang masuk ke sini. Jadi bebas keluar masuk sesuai permasalahan yang telah diselesaikan gitu. Terus ada juga kelompok tertutup. Di kelompok tertutup ini nanti kalian kan berenam. Jadi dari sesi pertama sampai sesi terakhir kalian akan tetap berada di sini sampai semua permasalahan teman-teman kalian selesai. Jadi kalian di sini itu tidak sekedar mendengarkan, tidak sekedar bosan gitu. Jadi kalian tuh bisa memotivasi mereka untuk segera menyelesaikan masalah mereka. Bisa dimengerti? Baik, saya akan tanya satu persatu ya, mulai ke Mbak Diska. Saya pilih kelompok tertutup. Alasannya? Karena ya lebih privasi dan fokus ke masalahnya juga bisa cepat selesai gitu. Oke, selanjutnya Mbak Dini. Kalau saya lebih milih tertutup juga karena mungkin saya tuh sedikit kurang bisa untuk beradaptasi di lingkungan baru gitu. Kalau ada orang baru tuh agak susah gitu. Olivia? Iya, sama saya mau kelompok yang tertutup karena lebih fokus buat penyelesaian masalah daripada adaptasi. Oke, Mbak Nanda. Kalau saya sama seperti Andi, saya tuh kurang maksudnya kurang bisa berbaur sama teman-teman yang lain. Oke, Mbak Indri. Saya juga setuju tertutup karena kembali lagi kayak teman-teman soalnya kurang bisa beradaptasi. Oke, kalau bahasa? Sama juga tuh tertutup sama kayak teman-teman.
Oke, jadi semuanya sepakat memilih tertutup ya. Iya. Karena tertutup itu dapat memfokuskan diri kita kembali untuk menyelesaikan masalah yang kita alami dan juga tidak terlalu berbaur lagi dengan yang lainnya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya durasi pertemuan kita kalian mau berapa menit nih? Biasanya tuh 45 menit sampai 1 jam gitu. Jadi kalian mau jam berapa menit bahasa? Kalau saya mau 45 menit Karena karena lebih efisien. bisa Mbak Indri? Saya juga setuju 45 karena kalau kayaknya kelamaan jadi jenuh ya Bu ya. Mbak Nanda? Sama juga aku 45 menit karena saya gampang bosan. Oke. Mbak Divya? Iya sama. Mbak Nini? Iya sama 45 Mbak Rizka? sama juga 45 menit. Oke, jadi sepakat 45 menit ya. Dan untuk frekuensinya kalian mau berapa minggu sekali dan di hari apa aja? Mbak Nanda? Kalau saya pengen 1 minggu itu 2 kali di hari Selasa sama hari Kamis. Oke, Mbak Indri? Kayaknya emang 2 kali pertemuan aja di hari Selasa dan Kamis. Oke, Mbak Asa? Sama saya juga di hari Selasa sama Kamis 2 pertemuan seminggu. Oke, Mbak Rizka? Sama 2 kali dalam seminggu, hari Selasa sama hari Kamis. Mbak Nini? Sama kayak teman-teman 2 kali seminggu, hari Selasa sama Kamis. Ya. Sama kayak teman-teman. Oke, berarti kita sepakati di seminggu 2 kali di hari Selasa dan Kamis ya. Oh ya, tadi saya lupa menanyakan untuk jamnya jam berapa. Jadi kalian maunya jam berapa? Jam 1 di jam 1 siang. Jam 1 siang? Jam 1 siang. 1 siang semuanya. Oke, jadi saya simpulkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan kelompok tertutup di 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali di jam 1 siang 45 menit. Oh ya, saya juga lupa untuk tempatnya ya. Jadi ada tempat indoor sama outdoor. Nah, di sini fasilitasnya itu kalau indoor itu ada di kelas, ada lab besar sama lab CC. Kalau di outdoor itu adanya cuma gazebo. Jadi indoornya mau di mana? Bahasa? Kalau indoor saya memilih di lab aja sih. Oke. Mbak Indri? Sama. Sama di lab karena lebih nyaman. Oke. Indoor dulu. Ya, saya juga indoor dulu. Terus kan? Sama indoor di lab. Oke, saya simpulkan lagi ya. Jadi untuk kelompoknya itu tertutup 1 minggu 2 kali di hari Selasa dan Kamis jam 1 siang dan durasinya itu 45 menit jadi sampai jam 1.45 ya. Dan ruangannya itu di indoor di lab CC. Betul? Baik. Kita sudah membentuk kelompok. Nah, selanjutnya itu kan setiap kelompok kan pasti ada peraturan-peraturan di dalam setiap kelompok kan. Kalian ingin peraturan yang bagaimana tentang sikap atau pembicaraan gitu? Mbak Tiska, mungkin ada pendapat? Nggak boleh main handphone. Pas sesi counseling? Iya. Oke. Mbak Nini? Tidak boleh berkata kotor atau kasar sih. Oke, ada lagi? Mungkin mau pertanyaan ya Bu, harus mengajukan tangan terus menggunakan pendapat orang lain. Oke, ada lagi? Oke, yang pertama ada tidak boleh bermain handphone di saat sesi konseling berlangsung. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor ya. Yang ketiga, mengacungkan tangan jika ingin berpendapat, gitu ya. Oke, nah untuk sanksi jika teman kalian melanggar salah satu dari itu, apakah kalian ada ide sanksi yang akan diberikan? Singing. Singing? Oke, ada lagi? Velocity. Velocity. Oke, ada lagi? Jadi satu aja singing sambil pause. Oke. Masuk akal. Ya? Ayam tuh. Kayak
sambil velocity. Oke. Yang lain bagaimana nih? Kayak yang sama velocity nih. Saya setuju nyanyi, soalnya lebih efektif ya. Nyanyi dangdut tadi. Oh, nyanyi dangdut. Nasar ya. Kayak Nazar. Jadinya bagaimana nih teman-teman nih? Nyanyi aja. Sambil velocity. Nyanyi sambil velocity. Nanti di post gak nih? Di post. Oh, di post. Instagram post. Akun TikTok aja. Oh iya, aku Oke. TikTok di publik. Oke, jadi saya simpulkan lagi ya. Peraturannya itu tidak boleh bermain handphone di saat sesi konseling berlangsung, dan juga tidak boleh berkata kasar, dan juga harus mengacungkan tangan di saat ada berpendapat gitu ya. Dan sanksinya itu bernyanyi sambil velocity gitu ya, terus di post di akun kalian masing-masing gitu ya. Oke, ada ini enggak kayak kalian itu takut ada yang menyebar gitu loh ceritanya? Kalau itu sih takut ya, Bu. Khawatir juga takutnya rahasia kita terbongkar. Oke, ada lagi? Iya, sama. Sama. Oke, jadi di sesi konseling ini ada salah satu kode etik, yaitu kerahasiaan, di mana nanti kan itu harus mematuhi asas kerahasiaan itu, karena kita tidak boleh menyebarkan suatu permasalahan orang lain kepada orang lain lagi di luar forum ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, dari pembahasan kita tadi, apakah kalian masih yakin nih ingin lanjut untuk sesi ke selanjutnya atau mau berhenti dari sini? Yakin banget. Beneran nih yakin? Iya, lanjut. Oke. Oh iya, dan sesi konseling ini wajib ya untuk diikuti dari awal sampai akhir. Oke, bisa dimengerti? Baik, dari sesi konseling hari ini dapat saya simpulkan bahwa kita memilih untuk kelompok tertutup untuk sesi konselingnya di 1 minggu 2 kali, di hari Selasa dan Kamis, di jam 1 siang sampai 1.45. Nah, tempatnya itu di Live CC ya. Oke. Habis itu kita juga membuat peraturan-peraturan. Yang pertama, dilarang bermain handphone di saat sesi konseling berlangsung. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor. Dan yang ketiga, mengacungkan tangan di saat mau berpendapat. Dan kita juga sudah menyepakati bahwa ada konsekuensi jika melanggar peraturan tersebut, yaitu bernyanyi sambil bervelocity dan juga di-post di akun sosial media kalian masing-masing. Bisa dipahami? Baik, saya rasa pembahasan kita sudah selesai, kita bahas semuanya dan sudah kita sepakati. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya di jam yang sudah kita sepakati juga. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada kalian yang sudah berkenan untuk hadir dalam sesi hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.